salah satu kisah Tolha yang ada di dalam buku 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita baca ya. Suatu ketika Tolha bin Ubaidillah mendapatkan uang sejumlah 700.000 dirham dari Hadramaut. Malam harinya ia terlihat amat gelisah. Istrinya bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Aku memikirkan uang itu semalaman. Apa yang sebaiknya dilakukan seseorang yang memiliki harta sebanyak itu di rumahnya sepanjang malam?" Istrinya memberikan nasihat kepadanya, "Ingatlah kedudukanmu di antara sahabat-sahabatmu. Besok pagi mintalah agar dibawakan mangkuk-mangkuk, kemudian bagikanlah harta itu." Masya Allah. Keesokan harinya, Tolha meminta dibawakan mangkuk besar, lalu ia membagikan harta-harta tersebut kepada kaum muhajirin dan ansor. Ia juga tidak lupa mengirimkan satu mangkuk ke rumah Ali bin Abi Thalib. Istrinya berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, apakah kami memiliki bagian dari harta ini?" Ia menjawab, "Kemana saja engkau hari ini? Bagianmu adalah apa yang tersisa." Masya Allah, ternyata keluarganya Tolha hanya mendapatkan sisa dari pembagian harta tadi. Yang tersisa untuk istrinya adalah satu kantong yang berisi sekitar 1.000 dirham. Subhanallah, harta sebanyak itu ia sedekahkan untuk orang lain. Pantaslah bila ia mendapatkan gelar Tolha Al-Fayyan, yaitu Tolha yang kebanjiran sedekah. Adik-adik, seseorang Baduy pernah datang menemui Tolha, lalu meminta kepadanya dengan memelas. Tolha berkata, "Belum pernah ada yang datang meminta kepadaku dengan memelas seperti ini. Aku memiliki sebidang tanah pemberian Utsman bin Affan seharga 300 dirham. Ambillah itu, atau kalau kau mau, aku akan menjualnya dari Utsman dan memberi uangnya untukmu." Orang Baduy tadi berkata, "Aku akan mengambil uangnya saja." Maka Tolha pun memberi uangnya. Adik-adik, begitulah sikap dermawan yang dimiliki oleh Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian bisa mencontoh kedermawanannya. Cuplikan kisah kesuhutan Abdurrahman bin Auf. Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, dan saat itu ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, "Mus'ab bin Umair terbunuh sebagai syahid, dan dia lebih baik dariku. Ia dikafani dengan sehelai selimut yang jika ditutupkan ke kepala, kedua kakinya terlihat, dan jika ditutupkan ke kaki, kepalanya terlihat." Ia juga mengatakan, "Hamzah terbunuh sebagai syahid, dan dia lebih baik dariku. Lalu dunia dibentangkan untuk kami sedemikian rupa. Kami khawatir jika balasan atas kebaikan-kebaikan kami disegerakan di dunia." Setelah itu, Abdurrahman bin Auf menangis dan meninggalkan makanan tersebut. Di lain hari, para sahabat sedang berkumpul di rumahnya untuk satu jamuan. Ketika makanan mulai dihidangkan, ia malah menangis. Para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai bin Auf?" Ia menjawab, "Hingga meninggal dunia, Rasulullah dan keluarganya belum pernah makan roti sampai kenyang. Aku melihat bahwa kematian kita ditunda untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita." Nah, adik-adik, Abdurrahman bin Auf tidak hanya zuhud dalam hal pakaian dan makanan saja,
tetapi ia zuhud terhadap kekuasaan. Ia sama sekali tidak berniat dengan jabatan khalifah. Menjelang wafat, Khalifah Umar bin Khattab memberi wasiat. Aku tidak menemukan orang yang lebih pantas menduduki urusan ini, Khalifah, selain beberapa orang ketika Rasulullah meninggal. Beliau ridho terhadap mereka. Lalu Umar menyebut nama mereka satu persatu. Dan di antara nama mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Saat Abdurrahman dipilih menjadi salah satu calon khalifah, ia mengundurkan diri. Subhanallah.